Jelang puncak ibadah haji, Direktur Keamanan Publik dan juga Ketua Keamanan Haji 2024 memastikan seluruh proses persiapan haji tahun ini telah selesai. Jemaah calon haji diharapkan memperhatikan kelengkapan dokumen demi kelancaran jalannya puncak haji. Gugus Tugas Keamanan Haji 2024 yang dipimpin Direktur Keamanan Publik dan Ketua Keamanan Haji 2024, Muhammad bin Abdullah Al-Basami, memberikan keterangan terkait pengamanan Haji 2024 di kantor 911 Mekah. Menurutnya seluruh proses persiapan haji tahun ini telah selesai, termasuk mengintensifkan pengamanan. Rencana terkait pengamanan dan keamanan menjadi hal prioritas. Dalam keterangan pers, ia juga menekankan jamaah haji agar memperhatikan kelengkapan dokumennya. Bagi jemaah yang kedapatan tidak memiliki kelengkapan dokumen, maka dilarang memasuki area Al-Mujna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. سواء المرورية أو الأمنية أو دوريات حفظ النظام في مراكز الضبط الأمني وعلى مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وكذلك والطرق المؤدية إليها. وأيضا هذا العام استهدفنا أيضا أن يكون لنا قوات خاصة في المواقيت لمنع تدفق الحجاج الذين لا يحملون تصاريح نظامية. هناك أيضا إدارات وتنظيم حضوري على جميع الطرق أيضا في المناطق المحيطة في المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة. نهدف أيضا إلى رفع مستوى جودة هذه الخطط وأيضا إلى وصول الحجاج إلى مبتغاهم سواء يوم التروية أو أثناء التصعيد أو النفرة بجسر وسهولة. Gugus Tugas yang merupakan gabungan Angkatan Darat dan Udara Arab Saudi, Angkatan Khusus, Angkatan Pertahanan Sipil Haji dan Paspor bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan Haji 2024. Dari Mekah, Arab Saudi, Lukman Hanafi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana pengamanan jelang puncak haji 2024, sudah ada rekan Lukman Hanafi di Jeddah, Arab Saudi. Assalamualaikum Mas Lukman, bagaimana suasana di Jeddah dan persiapan serta pengamanan jelang puncak haji di sana, Mas Lukman? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yudi dan juga pemirsa Sindul News TV. Saat ini seperti Anda lihat, lalu lintas ini adalah jalan menuju Mekah dan juga sebaliknya ini relatif sudah lancar karena di jalan-jalan raya yang menuju ke kota Mekah saat ini semua dijaga ketat pemeriksaan, bahkan tidak hanya di satu titik tetapi lebih dari satu titik. Pemeriksaan ini berlaku untuk semua kendaraan yang mau menuju Mekah. Mereka diperiksa dokumen-dokumennya, termasuk bahkan mobil yang dapat pengawalan juga tetap diperiksa. Bagi jamaah haji yang tidak memiliki dokumen lengkap atau visa haji, jangan memaksakan diri untuk tetap masuk ke sana karena pasti tidak akan lolos. Dan sejauh ini sesuai keterangan dari konferensi pers kemarin dari Direktur Haji dan Pengamanan Haji 2024, sebanyak 135.000 lebih sudah terjaring razia karena mereka tidak mempunyai dokumen yang lengkap atau dengan visa haji. Mereka datang dengan visa wisata atau visa ziarah. Dari 135.000 sekian, maka 35.000 diantaranya sudah dipulangkan. Sisanya sementara saat ini masih berproses. Namun dipastikan untuk proses saat ini, mereka yang terjaring tidak memiliki dokumen lengkap, mereka akan dipaksa pulang namun dengan biaya sendiri. Bukan lagi dideportasi oleh pemerintah Arab Saudi atau dibiayai oleh pemerintah Arab Saudi. Demikian juga bagi Anda yang mungkin calon jemaah haji yang masih ada di Indonesia, karena sekarang di sini cuaca cukup panas, alangkah baiknya untuk mempersiapkan kondisi kesehatan agar di sini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Cuaca di sini cukup panas. Saat ini rata-rata di 40 sampai 50 derajat panasnya, sehingga cukup panas sekali teriknya. Dan sekali lagi bagi calon jemaah haji yang hendak yang belum berangkat maupun yang sudah berada di Arab Saudi, pastikan dokumen lengkap. Dan bila Anda tidak lengkap, maka dipastikan tidak bisa masuk ke Mekah dan juga tempat-tempat lain yang wajib dikunjungi selama haji berlangsung. Demikian Yudi. 135.000 jemaah yang diketahui kedapatan tidak menggunakan visa haji yang resmi. Nah, ini apakah ada perbedaan dari pemerintah di sana, pengamanan di sana untuk lebih memperketat lagi dibandingkan sebelumnya, Mas Lukman? Betul. Sesuai konferensi kemarin, ini sekarang ini bahkan petugas itu membawa alat seperti apa ya, seperti kayak ponsel kecil itu untuk deteksi
barcode di dalam visa. Jadi semua harus terkonek, semua harus cek bahwa visa itu terhubung dengan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi maupun Kementerian Haji. Jadi misalnya angkanya mungkin agak mirip, tetapi ketika di barcode nanti tidak sama, maka juga tidak akan lolos. Begitu, Yudi. Mengingat ini banyak sekali jemaah kita yang lansia ya, kalau bicara soal dokumen-dokumen kelengkapan kan tentu saja agak sulit detail mereka mengingat dan membawa itu. Bagaimana dari petugas haji kita yang di sana menyiapkan ini, Mas Lukman? Nah ini tentu memang menjadi tugas tambahan ya dari petugas kita, karena di rombongan kami saja kemarin kami ini dengan posisi kendaraan yang dikawal ketat oleh aparat keamanan karena kami adalah undangan kerajaan, kami juga diperiksa bahkan sampai 3-4 kali pemeriksaan, dan setiap kali pemeriksaan kami dicek dokumennya dan petugas juga masuk melihat satu persatu wajahnya untuk dicocokkan. Jadi mulai dari paspor, terus visa dan kelengkapan lainnya semua diperiksa. Jadi memang super ketat, cukup ketat sekali di sini. Mungkin karena kedapatan beberapa yang kemarin tidak menggunakan visa haji, atau mungkin karena jamaah sekarang cukup banyak, ada 1.350.000 sesuai keterangan dari Direktur Haji kemarin, sehingga kalau tidak dihentikan mungkin akan terjadi kepadatan yang semakin parah untuk di tempat-tempat haji nanti. Demikian Yudi. Banyak sekali jemaah kita yang diingatkan untuk menjaga kesehatannya dan jangan lupa banyak minum ya. Ini seperti apa cuaca di sana? Apa cukup panas, Mas Lukman? Betul sekali, cuaca di sini cukup panas, rata-rata itu di atas 40 derajat, jadi paling tidak siapkan minum. Dan ada beberapa kemarin saya lihat jamaah-jamaah itu pada menggunakan kanebo ya, kanebo dibahas-bahas sedikit pakai rajagam, terus mereka taruh di ini di kepala, terus ditutup dengan topi, itu datanya jilbab, itu kalau yang perempuan. Untuk yang laki-laki ditaruh aja terus kasih peci gitu. Kemarin saya juga sempat mencoba, ternyata cukup adem, itu cukup ampuh untuk menahan panas kita yang suhunya sangat tinggi di sini. Begitu Yudi. Baik, kita doakan semoga saja ibadah haji jemaah kita di sana lancar dan Mas Lukman sehat selalu yang melaporkan langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Terima kasih Mas Lukman. Amin, terima kasih. Pemirsa, sebanyak 50 warga Indonesia mendapat kehormatan berupa undangan dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud untuk melaksanakan ibadah haji dengan fasilitas ditanggung penuh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Ke-50 orang tersebut termasuk pula Menteri Luar Negeri Sri Mulyani. Kedutaan Besar Arab Saudi resmi melepas keberangkatan jemaah calon haji undangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Jakarta Sabtu siang. Duta Besar Arab Saudi Faisal bin Abdullah melepas langsung 50 jemaah haji tersebut. Duta Besar Faisal menjelaskan para jemaah calon haji tersebut merupakan orang yang terpilih dari negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar. Dari ke-50 orang tersebut diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama suami, Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji Julfa Mustafa, serta Ketua MUI Riau. Kuota haji undangan ini masuk dalam total kuota haji Indonesia 2024. Turut melepas keberangkatan jemaah calon haji, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Dari salah seorang ustadz di Provinsi Riau, kemudian beliau meminta KTP dan paspor saya. Saya juga, untuk apa? Kan ini untuk ada undangan Raja Salman untuk melaksanakan haji. Saya sujud syukur, karena ini merupakan suatu hal yang luar biasa, yang tidak saya duga. Selama berada di Arab Saudi, para jemaah haji undangan Raja Salman akan mendapat fasilitas yang disediakan pemerintah Arab Saudi. Rencananya mereka kembali ke Indonesia pada tanggal 23 Juni mendatang. Dari Jakarta, Wenda Nura dan Diri Wernadi, iNews melaporkan. Jemaah Haji Indonesia yang merupakan Ketua MUI Provinsi Banten pemirsa meninggal dunia di Jeddah, Arab Saudi saat menunaikan ibadah haji. Sementara itu tangis histeris keluarga jemaah haji asal Goa, Sulawesi Selatan pecah saat menyaksikan proses pemakaman anggota keluarganya melalui live streaming dari Arab Saudi.
Ketua MUI Provinsi Banten dan Pengurus Besar Matalaul Anwar Pusat Menes Kabupaten Pandeglang Kiai Haji TB Hamdi Ma'ani meninggal dunia di Jeddah, Arab Saudi pada Kamis pukul 23.27 waktu setempat. Pihak keluarga menerangkan almarhum berangkat ke Tanah Suci dengan kondisi sehat. Namun setelah beberapa jam di Tanah Suci, almarhum meninggal dunia. Jenazah almarhum pun akan langsung dimakamkan di Arab Saudi. Sementara itu, para kiai dan santri berdatangan ke rumah duka dan melangsungkan sholat gaib untuk almarhum. Sementara itu, tangis histeris keluarga Nugi Daeng Sunggu, 68 tahun ini pecah saat petugas dari pemerintah Arab Saudi memperlihatkan wajah almarhumah sesaat sebelum dimakamkan di Mekah, Arab Saudi. Keluarga tak kuasa menahan kesedihan saat diberi kesempatan melihat wajah almarhumah terakhir kalinya melalui live streaming di rumah duka di Kabupaten Goa. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, Nugi Daeng Sunggu sehat tanpa ada riwayat penyakit hingga akhirnya memutuskan berangkat menggunakan Haji Plus. Namun setelah sepekan, keluarga mendapat kabar dari pihak travel bahwa Nugi Daeng Sunggu binti Galuh alami sesak nafas dan harus menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi. Meski sempat menjalani perawatan medis, Nugi Daeng Sunggu menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Arab Saudi pada 28 Mei 2024. Ada riwayat penyakit atau seperti apa? Alhamdulillah yang saya tahu tidak ada, untuk penyakit yang serius tidak ada. Jadi memang 2 bulan sebelum berangkat haji itu saya sudah general check up dan dokter bilang semua normal, tidak ada masalah, kondisinya sehat semua. Jadi kita tambah yakin, semakin yakin untuk bangun berangkat haji. Umurnya berapa soalnya? Umurnya 16. Keluarga ikhlas atas kepergian almarhumah di Tanah Suci dan mengaku jika ibunya dimakamkan secara layak oleh pemerintah Arab Saudi. Dari Pandeglang, Banten dan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Iskandar Nasution, Bukma Ainus melaporkan. Pemirsa, ratusan koper milik jemaah calon haji asal Sumeneb, Madura diperiksa petugas Bea Cukai Juanda di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Dari 300 koper ditemukan petugas mengamankan rokok yang melebihi batas aturan bawaan jemaah calon haji. PPIH Embarkasi Surabaya menemukan ribuan bungkus rokok ini setelah membongkar 300 koper besar milik jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 98 dan 99 asal Sumeneb, Madura. Temuan ribuan bungkus rokok dari 300 koper ini sempat membuat proses penerimaan jemaah haji di Embarkasi Surabaya menjadi molor beberapa jam. Karena petugas harus memanggil satu persatu jemaah calon haji pemilik koper untuk melakukan pembongkaran koper. Sekretaris PPIH Embarkasi Surabaya menyesalkan masih banyaknya jemaah calon haji membawa barang di luar aturan padahal sosialisasi sudah sering dilakukan. Barang bawaan yang berkaitan dengan rokok itu sepanjang ya, satu untuk kepentingan jamaah, yang kedua tidak melebihi ketentuan tiap orang itu 2 slop, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau lebih dari itu, maka itu menjadi evaluasi tersendiri dari teman-teman AFSEK maupun teman-teman yang menjaga lalu lintas barang yang ada di Embarkasi Surabaya ini. Dalam aturan, jemaah calon haji hanya diizinkan membawa rokok sebanyak 2 slop rokok atau 20 pak rokok. Selebihnya rokok bakal disita karena menyalahi aturan kepabeanan. Sepanjang proses penerimaan dan pemberangkatan jemaah calon haji dari kloter 1 hingga kloter 99, barang bawaan yang paling banyak disita adalah gunting, rokok, alat pemanas air, dan alat penanak nasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Jelang Hari Raya Idul Adha, lapak hewan kurban sudah ramai berjejer di sepanjang jalan di kawasan Rawamangun, Jakarta. Para pedagang pun membagikan tips memilih hewan kurban yang baik. Dan berikut laporan rekan Ayu Pratiwi dan Sutrisno.
Ya pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah tempat sudah menjadi lapak untuk penjualan hewan kurban. Dan di tempat saya melaporkan, yaitu di kawasan Rawamangun, tepatnya di bibir jalan, sudah banyak sekali lapak-lapak yang menjual aneka macam jenis hewan kurban dan juga dari mulai berbagai ukuran. Dan lantas, aspek apa saja yang perlu kita perhatikan dalam memilih hewan kurban? Tentunya yang sehat. Kita akan langsung bertanya dengan salah satu penjual kambing yang ada di sini. Halo Mas, dengan Mas siapa? Halo, dengan Mas Gusno. Mas? Gusno. Mas Gusno, Mas, ini kalau kita mau beli hewan kurban, ada tips and triknya nggak sih? Ada. Apa tuh? Ya, kalau contohnya ini ya, kambing ini, dia posisinya tulangannya sehat ya, nggak ada yang cacat. Yang pertama, terus yang kedua poel. Poel itu giginya sudah putus, ada yang putus 1 apa 2 gitu ya. Dan umurnya di atas 1 tahun, itu udah bisa buat kurban. Nah contohnya kayak gini nih, kambing ini gagah, bulunya juga halus. Kalau bulunya berdiri itu pasti kambing itu nggak sehat. Ya. Selain itu Mas, kalau misalnya dari mata, mulut, telinga mungkin? Ya itu juga harus sempurna, jangan ada yang cacat. Artinya kalau kuping pun misalnya kecil sebelah atau tanduknya pendek sebelah, itu nggak masuk buat korban. Oke, selain ini juga cairan ya. Kalau ada cairan juga itu dinyatakan bahwa hewannya tidak sehat. Oke Mas, untuk harga dari hewan kurban saat ini dibanderol dari harga berapa Mas? Kalau di sini kami menyiapkan dari harga 2 juta sampai 12 juta. Oke, ini harga ini ada perbedaan harga itu kenapa tuh Mas? Ya itu melihat kambingnya. Kambing kecil harganya pasti murah, kalau kambing besar itu pasti mahal. Oke, sudah berjualan biasa itu kalau misalnya menjelang Idul Adha kayak gini tuh jualannya tuh mulai dari kapan sih Mas? Biasanya kita jualan itu H-10. Oh iya. Ada perbedaan nggak antara Idul Adha tahun kemarin sama menjelang Idul Adha tahun ini? Ya sebenarnya ada sih dikit, nggak jauh beda. Kalau ini kan mungkin kalau Lebaran ini agak mepet, mungkin nanti lakunya ya. Kalau Lebaran kemarin kan hampir 10 udah mulai rame. Kalau ini dikit-dikit naik sih penjualan gitu. Oke, baik, terima kasih Mas atas informasinya. Dan pemirsa, tadi merupakan tips and trik dalam memilih hewan kurban. Yang perlu diperhatikan adalah aspek dari kesehatan, kemudian juga dipastikan bahwa hewan kurban yang Anda pilih tidak cacat. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Sutrisno iNews melaporkan. Seorang penjual hewan kurban di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara punya cara yang unik dalam menawarkan hewan kurbannya. Penjual itu memberikan bonus sekarung beras untuk setiap pembelian seekor sapi kurban. Jelang Idul Adha, berbagai macam cara dilakukan sejumlah pedagang hewan kurban untuk menarik minat para pembeli. Seperti yang dilakukan oleh Kastono, salah seorang pedagang musiman hewan kurban yang berlokasi di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tak hanya bonus karung beras untuk setiap pembelian sapi kurban, hewan kurban terlebih dahulu diberikan perawatan atau salon sapi sebelum nanti diserahkan kepada pemiliknya. Perawatan hewan kurban meliputi kebersihan, pijat, dan juga pemberian makan sehat untuk sapi. Kita sudah sekitar 15 tahun. 15 tahun kita dagang karena meneruskan usaha orang tua ya. Yang sedang viral kan masyarakat sedang membutuhkan beras yang lagi viral, maka kita siapkan bagi sahibul kurban yang membeli 1 ekor sapi dapat 1 karung beras. Sudah langganan sih Mbak. Oh, sudah langganan. Sekitar ini udah pembelian keempat kali. Ya itu hitungannya bonus sih. Alhamdulillah. Para pelanggan mengaku kerap membeli hewan kurban di tempat milik Kartono dan senang dengan inovasi yang dilakukan oleh penjual dengan memberikan bonus berupa beras karung. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Tri Julianti, iNews melaporkan.